Stretch out your mighty hand, Lord. No! Di awal cerita, ada seorang anak kecil bernama Annie yang tengah berdoa di kamarnya. Tak lama kemudian terdengar suara ibunya yang memanggil anaknya, yang mana ibunya pun ingin masuk ke dalam, sementara Annie masih terus berdoa dan tak mau membukakan pintunya. Lantas hal tersebut pun membuat beliau marah dan setelah Annie dewasa, kini ia pun menceritakan tentang perilaku ibunya dulu yang sering menyiksa Annie. Kadangkala juga ibunya berubah menjadi sosok yang penyayang. Dari sepenggal cerita barusan, Peters yang merupakan psikolog pun sudah menduga kalau ibunya mengidap skizofrenia. Tapi Annie sangat yakin kalau ibunya tidak akan mungkin menyakitinya, dan ia jauh lebih percaya kalau ibunya sudah dikendalikan oleh setan. It was the thing inside her. Kisah pun kini beralih ke sebuah sekolah pengusiran setan di Vatikan yang sudah berdiri berabad-abad lamanya, di mana Annie pun sedang belajar tentang pengenalan dari orang-orang yang diduga kerasukan setan, yang mana pihak gereja memiliki peran penting untuk menangani orang tersebut dan kemudian membawa mereka ke sumur pembaptisan. But one thing I do know is the mind is incredibly powerful. Tidak hanya diperuntukkan untuk belajar, sekolah tersebut pun memiliki fasilitas tersendiri bagi orang-orang kerasukan, sementara tugas dan kewajiban para suster hanya ditugaskan untuk merawat para pasien. Clark yang terbaring lemas setelah dirinya dibersihkan dari setan, sebentar lagi ia akan dibolehkan pulang. Di lain sisi, Annie juga harus merawat seorang pasien anak kecil bernama Natalie. Di dalam ruangan juga sudah ada gurunya serta para pendeta yang sedang memantau kondisi Natalie. Di kesempatan tersebut, Annie pun menyempatkan dirinya untuk bermain sebentar dengan Natalie. I don't know why they don't give you dessert. Oh, really good. You're my favorite person here. Di malam harinya saat Annie melihat sisir yang biasa digunakan ibunya, ingatan sewaktu dulu pun selalu teringat kembali, dan hal itu pun juga selalu membuat Annie merasa bersedih. Tapi di saat Annie akan menutup jendela kamarnya, tiba-tiba dari arah belakang ada sosok perempuan. Jelas hal tersebut membuat Annie semakin penasaran, dan kemudian ia pun mencarinya keluar. Keesokan paginya di saat Annie berjalan di lorong, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Namun ketika menghadap ke belakang, Annie sama sekali tidak melihat siapapun. Keanehan pun belum sampai di situ, kemunculan Natalie membuat Annie kaget dan bertanya-tanya tentang bagaimana caranya Natalie bisa keluar. Sedangkan setiap kamar memiliki kunci aksesnya masing-masing. Tak mau ambil pusing, Annie lebih memilih mengajak Natalie kembali ke kamarnya. Saat berjalan menuruni tangga, muncul suara seseorang memanggil nama Annie, yang mana suara tersebut membimbing Annie untuk masuk ke dalam ruangan yang berisikan para pendeta muda yang tengah menganalisis suara Elena yang sudah dikuasai oleh setan sepenuhnya. Sesaat kemudian Annie pun mulai mencari kunci petunjuk dari percakapan Elena dengan para pendeta. Tak butuh waktu lama, Annie pun berhasil menemukan translatean nama dari setan tersebut. Sewaktu dulu ibunya pernah berkata pada Annie bahwa yang menguasai dirinya adalah sang suara, namun si setan sama sekali tidak menginginkan ibunya, melainkan Annie dikarenakan Annie merupakan satu-satunya wanita pilihan yang dapat mengatasi hal semacam itu. Pada akhirnya Annie pun mencoba menanyakan potongan berkas yang disimpan, namun suster tersebut tidak membolehkannya karena dokumen tersebut bersifat rahasia. Sesaat kemudian Annie pun dipanggil oleh suster senior dikarenakan Annie sudah menyusup ke dalam kelas para pendeta, yang mana hal tersebut merupakan larangan keras yang padahal sudah tertulis selama berabad-abad lamanya. Namun Annie justru membantah larangan tersebut karena menurutnya setiap orang berhak memilih apa yang mereka inginkan. You may return to your duties now. Di tengah rasa kekesalannya, Annie terlihat tengah membersihkan badan Clark. Tanpa Annie sadari, kantong impus Clark malah menyedot darahnya sendiri. Sementara Clark justru berbicara yang membuat Annie ketakutan. Ditambah lagi kulit Clark terlihat seperti melepuh, dan suara nyanyian yang biasa ibunya nyanyikan pun kini terdengar kembali. Dan
Sesaat setelah melihat rekaman kejadian barusan, mereka pun mulai mendiskusikan cara agar Annie bisa selamat dari genggaman para setan yang mengincar keberadaan Annie. Sedangkan si suster mengusulkan untuk memulangkan Annie, tapi tanggapan tersebut tidak disetujui oleh pendeta Quinn, dan ia meminta pada kardinal untuk mengizinkannya mengajari Annie agar supaya Annie bisa melindungi dirinya sendiri. Jelas tanggapan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan gereja, namun pada akhirnya mereka semua sepakat dengan usulan si Quinn. Not with God, sister. With the devil. Yang mana masuknya Annie membuat mata para lelaki tertuju padanya. Sesaat kemudian pendeta Quinn pun tiba dan menyuruh mereka bersiap untuk membersihkan Natalie. Setibanya di tempat kamar Natalie, yang perlu mereka lakukan untuk melawan para setan adalah menyiapkan penangkal setan dan memberikannya pada Dante dan Raymond sebagai relawan untuk mengusir setan dalam tubuh Natalie. Natalie Hope, we cast you out. Melihat situasi yang semakin kacau, Quinn pun memilih untuk turun tangan, namun kedatangannya membuat Natalie sembunyi ke kolong kasur dan kemudian merayap ke dalam selimut dan Annie pun turut ikut serta dalam menangani Natalie yang sudah tidak terkendalikan lagi. Upaya mereka menangkap Natalie pun berhasil, tapi hal itu tidak bertahan lama dan di tengah keberhasilan mereka, kini mereka pun merayakannya sambil minum minuman di luar wilayah gereja. Dante sendiri sangat berterima kasih pada Annie karena sudah membantu mengatasi Natalie. Di samping itu, Dante terlihat bersedih setelah dirinya mengambil gambar buatan Natalie. Karena di balik lukisan tersebut, Dante justru teringat dengan adiknya yang menjadi korban perkawasan. She's been afflicted ever since. Seusai melakukan ritual, Annie pun mencoba mengembalikan barang yang sudah mereka gunakan. Tapi dari arah belakang, Annie melihat mayat yang berbalutkan kain kafan di ruangan tersebut, yang mana Annie pun penasaran dengan mayat di depannya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah sosok ibunya yang sudah lama meninggal. Dan keesokan paginya, Annie pun menyempatkan bertemu dengan Natalie, yang mana Natalie baru terbangun dari tidurnya karena kehadiran Annie. Di samping itu, Natalie pun menceritakan mimpi buruknya yang seolah-olah nyata, di mana dalam mimpi tersebut Natalie bertemu dengan sosok sang suara dan Annie juga berada bersama dengan mereka. Namun di mimpinya tersebut, Annie hanya diam, berbeda dengan sang suara yang terus berteriak kencang. Annie sendiri mencoba menanyakan ke pendeta Quinn tentang Natalie yang belum dimurnikan sepenuhnya. Menurut si Quinn, mungkin saja iblis yang bersemayam dalam tubuh Natalie sewaktu-waktu dapat memberontak kembali, dan jika hal itu terjadi, kemungkinan besar mereka akan memindahkannya ke Vatikan karena kemampuan Natalie yang sudah di luar batas kendali mereka. Ketika berada di perpus bersama dengan Dante, Dante pun membantu Annie untuk masuk ke dalam tempat di mana berkas rahasia itu disimpan. Setelah rencana mereka berhasil, Annie pun dengan cepat mencari informasi tentang kasus akut yang diderita oleh para pasien dulu. Setelah mendapatkan apa yang Annie cari, satu-satunya korban yang berhasil selamat pun menceritakan kehidupannya yang hancur akibat kedua adiknya yang tewas karena dibunuh oleh tentara yang lewat. Dan pada akhirnya sosok sang suara pun menghasut dirinya sampai membuat setengah wajahnya rusak karena depresi yang dideritanya. Yang mana ibunya pun merasa malu ketika ia tanpa sadar sudah melukai anaknya sendiri. Sekuat apapun Annie berusaha menghindari ibunya. Pada akhirnya Annie pun tidak akan bisa lari darinya. Semenjak ibunya sadar, beliau lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya agar Annie bisa lepas dari semua penderitaan tersebut. Mendengar hal itu, Peters pun berusaha menenangkan Annie dan menyuruh Annie agar tidak memendam kenangan kelam yang membuatnya trauma. Confront the trauma.
Beberapa saat kemudian Annie pun berusaha mendatangi pendeta Quinn dan memohon padanya agar Natalie tidak dipindahkan ke Vatikan dikarenakan kasus akut yang mencapai 90% dan setiap korbannya akan merasakan malu yang amat sangat hingga membuat mereka nekat bundir. Namun Quinn justru tidak menanggapi omongan Annie karena ia beranggapan dengan mengirim Natalie ke Vatikan, kasus seperti Natalie bisa saja terselesaikan, yang mana hal itu juga sudah biasa dilakukan selama bertahun-tahun. Di samping itu, Dante dengan sengaja menguping pembicaraan mereka berdua, yang mana Dante memberikan saran pada Annie untuk membuktikan kebenaran dari apa yang ia katakan. Kemudian Dante pun memohon pada Annie agar ia membantu adiknya yang sekarang kondisinya semakin memburuk. Dante sendiri sudah pernah mencoba untuk merawat adiknya di gereja, namun pihak gereja sama sekali tidak menerimanya. Entah dikarenakan hal apa, tapi hal itu jelas membuat Dante semakin terpuruk. Setibanya di rumah Dante, mereka disambut hangat oleh ibunya, di mana sebelum melakukan ritual, ibunya Dante berkata kalau Emilia sudah tertidur selama 3 hari berturut-turut. Lantas Annie pun mulai melakukan ritualnya. Beruntung Emilia langsung terbangun dan berkata kalau sang suara terus-menerus berupaya mengambil alih tubuhnya. Namun tak lama kemudian pada saat Dante membacakan doa dan I know despair. Amelia, you're free. beberapa saat setelah keberhasilan mereka melakukan ritual, Annie pun menceritakan kenangan pahit miliknya yang mana pada usia 15 tahun. Annie juga sudah pernah menjadi korban pemerkosaan, sama seperti apa yang dirasakan Emilia. Tapi sayangnya bayi yang baru saja dilahirkannya sudah harus diadopsi oleh para suster yang juga ikut membantu dalam persalinan Annie. Jelas hal itu membuat Annie menangis sejadi-jadinya. Di jam 8 pagi, Annie mencoba menyisir rambutnya dengan sisir yang biasa ibunya pakai. Namun kenangan pahitnya membuat kepala Annie menjadi pusing, dan tanpa diduga tiba-tiba sehelai rambut pun muncul di salah satu mata Annie. Tak lama kemudian Annie pun dipanggil menghadap kardinal. Sesampainya di sana, Annie justru mendapatkan berita yang cukup mengejutkan karena Emilia sudah tewas bunuh diri, di mana perbuatan Annie pun sudah di luar sepengetahuan pihak gereja, dan Annie pun dipulangkan ke tempat asalnya, sementara Dante hanya bisa menangis meratapi kepergian adiknya. Yang mana di rumah barunya, Peters pun datang untuk menghibur Annie yang memiliki banyak sekali masalah dalam hidupnya dan memberikannya sebuah buku untuk melawan trauma di masa lalu Annie. Beliau pun memiliki satu kabar gembira, yang mana ia membawa kabar kalau Natalie sudah pulang tadi pagi. Kabar itu pun jelas membuat Natalie merasa senang. Sementara di bagian taman, Dante datang yang membawakan kabar yang kurang baik dikarenakan saat di perjalanan pulang, Natalie justru kembali kesurupan, yang mana hal tersebut membuat 2 orang petugas dan 1 pendeta pun tewas saat mereka bertiga berusaha menghentikan Natalie. Seketika itu juga Natalie pun dibawa kembali ke gereja dan dipenjarakan di ruangan bawah tanah. Tidak hanya itu, Dante pun mengirimkan pesan dari Natalie yang berupa kalung milik anaknya dulu, mengetahui bahwa Natalie merupakan anak kandungnya. Annie pun bersiap untuk melawan setan yang berada di tubuh Natalie. The demon is using her. I can't let her suffer for me. Di malam harinya, Annie dan Dante diam-diam masuk ke dalam gereja untuk menemui Natalie, yang mana Annie sendiri baru tahu kalau sumur pembaptisan itu benar adanya. Tak butuh waktu lama, Annie pun dicegat oleh Raymond yang sedang mengamankan Natalie. You got my invitation. Yo, Raymond dan yang lainnya sudah tewas di tangan Natalie. Di samping itu, Natalie pun sudah menunggu kedatangan Annie, yang mana Natalie pun meminta keadilan dari ibunya yang tega mengadopsi anaknya sendiri, sedangkan ibunya dulu sudah mempertaruhkan nyawanya demi Annie.
Melihat Annie yang kesurupan, Dante dengan cepat menyelamatkan Natalie dan menyuruhnya bersembunyi seaman mungkin. Sementara Dante sendiri berencana akan melawan Annie yang sudah dikuasai oleh roh jahat. Tanpa ia sadari, Annie justru berada di luar yang siap mencari keberadaan Natalie. Natalie yang tengah sembunyi pun pada akhirnya tertangkap juga dan Annie berniat membunuh anaknya sendiri, namun aksinya terhenti tatkala suara yang selalu ia dengar berhasil menyadarkan Annie. Natalie pun berhasil selamat sedangkan Annie berusaha semaksimal mungkin melawan setan yang bersemayam di dalam tubuhnya, sementara Dante sendiri berusaha melepaskan borgolnya dan pada akhirnya Annie pun dirawat dan untuk yang terakhir kalinya Natalie menemui ibunya yang sudah lama terpisah. Pertemuan itu pun membuat Annie sangat senang, apalagi ia berhasil menyelamatkan anaknya dari setan yang selalu mengganggu Natalie. Berkat usaha Annie yang berhasil membuktikan perkataannya, Kardinal pun memberikan sebuah hadiah yang sangat diimpikan Annie, yaitu beasiswa sekolah di Vatikan yang merupakan cabang kedua dari gereja Katolik yang dikelola oleh Kardinal sendiri, yang mana Pendeta Quinn dan juga suster pun turut senang dengan pencapaian Annie, yang juga menjadi satu-satunya wanita yang berhasil menaklukkan setan pertama di abad ini. Thank you. Di tengah perjalanannya menuju ke Vatikan, Annie justru terhambat macet yang membuatnya harus bersabar. Namun ia melihat seorang wanita yang tampak aneh, seolah-olah mematung dan terus menatap ke arah Annie. Tidak hanya itu, sopir taksi pun juga sama persis dengan orang yang barusan dan tamat.